Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 40. Melanjutkan cerita sebelumnya. 3 bulan kemudian, Tan Yun duduk bersila di menara, kehilangan darah dan dagingnya, hanya menyisakan tulangnya. Kemudian, cairan surgawi Hong Meng perlahan mengalir keluar dari alis dan tengkorak, dan mulai berenang di tulang seluruh tubuh. Segera, tulang menghasilkan darah dan darah menghasilkan daging. Di menara, 3,7 juta tahun kemudian, pada saat daging dan darah Tan Yun berhasil dibentuk kembali, napas yang kuat keluar dari tubuhnya, membuat kekosongan di menara Dewa Ling Qiao penuh dengan celah ruang yang padat. Dengan kulit dan daging seluruh tubuh padam, Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi awal tubuh bayangan Hong Meng, tubuh Hong Meng Ba tingkat 23, dan memasuki tahap awal. Dia memiliki kekuatan untuk merobek artefak inferior tingkat ke-7 dengan tangan kosong. Jika Tan Yun mengerahkan kekuatan sihirnya, setelah baju besi kematian, kekuatannya melonjak lagi. Dia bisa menghancurkan artefak inferior urutan ke-8 dengan tangan kosong. Tubuh fantasi Hong Meng. Tan Yun Teng, duduk di tanah, bangkit di udara dan menghilang dari udara tipis. Tidak, itu tidak menghilang begitu saja. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa Tan Yun telah menjadi setinggi 10.000 kaki saat ini, dan sosoknya sangat halus dan transparan. Jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, Anda tidak dapat menemukan Tan Yun sama sekali. Tingginya 10.000 kaki, sudut mulut Tan Yun naik sedikit. Ketika rambutnya menari, kesadaran ilahinya seperti pilar cahaya tak terlihat, naik dari menara Dewa Ling Qiao. Akhirnya, ketika kesadaran ilahi meluas ke 300 juta abadi, itu berhenti. Itu berarti jiwa suci agung Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Suci kelas 5. Saat Tan Yun mengambil kembali kesadaran ilahinya, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ketinggian normal. Dalam sekejap, dia mengenakan jubah ungu. Saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Raja Suci kelas 8. Bahkan jika Anda tidak menunjukkan susunan pedang pembunuh Hong Meng dan formula pedang pembunuh Hong Meng, berapa banyak Raja Suci kelas 6 tidak cukup untuk membunuh diri mereka sendiri, dan Anda tidak akan takut dengan Raja Suci kelas 7. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti Jinglu di menara Dewa 3 lantai. Setelah mengetahui bahwa dia telah memasuki binatang suci kelas 8, dia berbisik, "Xiao Lu, sudah waktunya bagi kita untuk pergi." "Saudara yang baik," Jinglu menjawab dan meninggalkan pagoda Ling Qiao dan muncul di hutan kuno. Selanjutnya, Tan Yun mengambil Ouyang Qian-Qian di tangan kirinya dan Dongfang Yusu di tangan kanannya, dan berjalan keluar dari menara Dewa Ling Qiao. Dongfang Yusu tahu bahwa Tan Yun akan pergi, dan matanya yang lembut menunjukkan warna keengganan yang kuat untuk menyerah. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yusu, selanjutnya, kamu dapat berlatih dengan nyaman dan dipromosikan menjadi Raja Dewa sesegera mungkin. Di masa depan, kita akan membalas dendam bersama." "Ya," Dongfang Yusu menganggukkan kepalanya dan menasihati, "kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." "Ya," kata Tan Yun. Setelah mencium dahi Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dia melihat ke samping ke arah Ouyang Qian-Qian dan berkata, "Qian-Qian, demi keselamatan, kamu harus terlebih dahulu memasuki menara Dewa Ling Qiao dan keluar setelah meninggalkan jurang para dewa yang ganas." "Oke." Ouyang tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Yusu, lalu memasuki menara Dewa Ling Qiao. Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Ling Qiao dan menawarkan perahu dewa terbaik. Dia dan Jinglu pergi ke perahu dan membuka pintu rahasia ke dunia luar. Suara indah Dongfang Yusu terdengar di benaknya, "Tan Yun, jika kamu merindukanku, ingatlah untuk kembali menemuiku." Tan Yun kembali menatap Dongfang Yusu dan berkata, "Oke." Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari gerbang rahasia dan muncul di Gua Dewa Walet. Saat Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, segera, bila angin gelap di Gua Tunsen memberi jalan ke saluran dengan sendirinya. "Xiao Lu,
Terserah padamu untuk mengendalikan Senzu. Tan Yun berkata dengan dingin, dengan sengaja memperlambat kecepatan penerbangan SHENZHOU. Jika seorang pria dan seorang wanita bertopeng dan tidak pergi, begitu mereka menyerang kita, Anda akan membunuh mereka. Saudara yang baik, setelah Jinglu menjawab, dia mengendarai perahu dewa terbaik keluar dari gua Dewa Walet dan muncul di kedalaman terdalam dari jurang para dewa yang ganas. Segera, seperti kilatan petir, Senzu melesat menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Feng Chu dan wanita bertopeng hitam, bersembunyi di hutan, masih berlatih dalam isolasi. Seperti yang diharapkan Tan Yun, Feng Chu masih Raja Suci kelas 9, wanita bertopeng hitam masih Raja Suci kelas 8. Tiba-tiba, Feng Chu membuka matanya dan berkata kepada wanita bertopeng hitam, perahu ilahi datang dari kedalaman dengan kecepatan tinggi. Pasti ada Jing Yun. Begitu suara itu jatuh, Feng Chu bergegas ke langit dari hutan dengan pedang sihir hitam dengan atribut kematian. Wanita bertopeng hitam mengikutinya dan terbang keluar dari hutan. Dia mencegat Senzu yang terbang dengan Feng Chu. Di Senzu, Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan mencibir, kalian berdua benar-benar berlama-lama, kalian telah menunggu di sini selama lebih dari 750 tahun. Jing Yun, jangan bicara omong kosong. Feng Chu berkata dengan dingin, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menyerah. Saat ini, Feng Chu secara alami melihat bahwa Tan Yun sudah menjadi Dewa Suci-Suci kelas 3 dan Jing Lu adalah orang suci kelas 8, tapi dia tidak mempedulikannya. Feng Chu melirik wanita bertopeng hitam dan berkata, aku akan menyeret Kunpeng dan kamu akan membunuh Jing Yun. Tidak masalah, wanita bertopeng hitam itu berbisik, lalu dia mengambil pedang suci dan membunuh Tan Yun di Senzu. Membunuh. Memegang pedang ajaib, Feng Chu memecahkan kekosongan dengan pedang gelap dan membunuh Jing Lu di Senzu. Xiao Lu, bunuh mereka. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata dengan lemah. Saudara yang baik, ketika suara indah Jing Lu muncul, dia berubah menjadi murid emas besar Kunpeng. Segera, dia membuka kekuatan alami murid emas, dan sepasang mata besar memancarkan cahaya emas yang mempesona. Saat dia membuka bakatnya, napasnya melonjak liar dan menjadi sangat kejam. Ledakan. Sementara sayap Jintong Kunpeng mengepak, kekosongan dengan radius puluhan ribu kaki tiba-tiba runtuh. Tubuh yang menutupi langit dan menutupi matahari bergegas menuju Feng Chu yang telah terbunuh. Cakar kiri besar merobek kekosongan, dan meraihnya di pedang yang hancur. Ledakan. Dengan suara keras, di mata Feng Chu yang terkejut, cahaya pedang yang dikaitkan dengan kematiannya dihancurkan oleh Jintong Kunpeng. Pada saat yang sama, sayap kanan Jintong Kunpeng, yang menutupi langit dan menutupi matahari, memuntahkan kekuatan agung dari binatang suci, dan menembak wanita kulit hitam bertopeng yang memegang pedang untuk membunuh Tan Yun. Sebelum sayap kanan tiba, hanya nafas yang memimpin, yang membuat wanita bertopeng itu ketakutan. Pada saat ini, dia ingin tersentak. Namun, serangan sayap kanan Jintong Kunpeng terlalu cepat. Dia tidak bisa mengelak dengan cepat, dia hanya bisa bertemu dan menyerang, dan ada secercah kehidupan. Wanita berbaju hitam itu memandang kematian seolah-olah dia berada di rumah. Dengan pergelangan tangannya yang cerah berputar, pedang itu bermekaran di depan dirinya dan memotong ke arah sayap kanan yang serang oleh Jintong Kunpeng. Bang bang. Tiba-tiba, semua pedang dihancurkan oleh sayap kanan Jintong Kunpeng, dan sayap kanan masih menembaki wanita. Tidak, wanita bertopeng itu berteriak panik. Dia tidak bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah dadanya disapu oleh ujung sayap kanan, tulang rusuknya patah, mulutnya menyemburkan darah, dan garis putus itu jatuh dari kehampaan. Langkah ilahi Hongmeng. Di Senzu, Tan Yun, yang berdiri dengan tangan ke bawah, berubah menjadi sinar ungu dan langsung menyusul wanita yang terluka parah. Tangan kanannya tiba-tiba mencondongkan tubuh dan meraih leher wanita itu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul dada wanita itu. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, semua tulang rusuk di dada wanita itu runtuh dan menjadi sekarat di tangan Tan Yun. Tan Yun mencubit wanita bertopeng di tangan kanannya, terbang ke langit dan mendarat di Senzu. Tangan kirinya merobek cadarnya yang berdarah, memperlihatkan wajah pucat dan ketakutan. Wanita itu cantik dan menawan. Pada saat ini,
Jin Tong Kunpeng dan Feng Chu bertarung sengit di hutan. Satu orang dan satu binatang mengalahkan langit gelap dan bumi retak. Di Senzu, Tan Yun mencubit leher wanita itu dengan tangan kanannya, dan berkata dalam tes negatif, biarkan saya menebak mengapa Dewa Yuan sangat ingin membiarkan saya mati. Jika tebakanku benar, ada dua alasan. Pertama, Lao Su meninggalkan darah kehidupan Yuan Su dan membiarkan aku memotong kemaluannya. Kedua, dalam 130 tahun lagi, itu akan menjadi hari pernikahan Bai Xuanyi, putri angkat Raja Dewa tertinggi, dan Yuan Su. Raja Dewa Yuan membunuhku karena takut aku akan mengungkapkan fakta bahwa putra sulungnya itu sia-sia. Hahaha, Tan Yun tersenyum muram. Dia tiba-tiba menjabat tangan kanannya dan mematahkan leher wanita itu. Kemudian, kekuatan suci yang besar keluar dari tangan kanannya. Tubuh wanita itu berubah menjadi hujan berdarah dari udara kosong. Setelah membunuh wanita itu, mata Tan Yun menjadi jahat dan hatinya teguh. Dengan Lao Su tidak akan pernah membiarkan Xuanyi menikahi Yuan Su. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri di Senzu dengan ringan, menyaksikan mundurnya Feng Chu secara bertahap di bawah serangan Jin Tong Kunpeng. Pada akhirnya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Feng Chu, berpakaian hitam dan bertopeng, tidak pernah berpikir bahwa Jin Tong Kunpeng, binatang suci kelas 8, begitu kuat sehingga dia bukan lawannya. Dalam kepanikannya, Feng Chu terbang ke pintu keluar jurang dan mencoba lari untuk hidupnya. Xiao Lu, jangan biarkan dia kabur. Tan Yun berkata dengan dingin. Jangan khawatir, saudara, dia tidak bisa melarikan diri. Ketika suara indah Jin Tong Kunpeng dimulai, dia mengejar Feng Chu sesaat kemudian. Jing Lu, yang telah berubah menjadi manusia, jatuh dari langit dengan Feng Chu sekarat di tangan kanannya, terbang ke Senzu dan melemparkannya ke depan Tan Yun. Tan Yun berjongkok, merobek kerudung hitam bertopeng Feng Chu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, sialan, ini benar-benar kamu. Pop-pop, Tan Yun mengayunkan telapak tangan kanannya dan membuka busurnya dari kiri ke kanan. Dia memukuli pipi Feng Chu dengan gila, menyebabkan telinga dan hidung berdarah dan kulit pipi pecah-pecah. Siapa namamu? Apakah dewa tertinggi mengirimmu untuk membunuhku? Kata Tan Yun. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku punya 100 cara untuk membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Alasan mengapa Tan Yun dan Feng Chu berbicara begitu banyak adalah untuk membiarkan dia secara pribadi mengakui bahwa Raja Dewa tertinggi di balik layar. Di masa depan, gambar memori ini akan digunakan cepat atau lambat. Feng Chu tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini, jadi dia hanya ingin Tan Yun memberinya waktu yang baik, jadi dia mengangguk dan berkata dengan gemetar, nama saya Feng Chu, dan saya seorang jenderal di bawah Raja Dewa Tertinggi. Raja Dewa Tertinggi mengirimku untuk membunuhmu. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, singkatkan gambar memori Raja Dewa Tertinggi yang memerintahkanmu untuk membunuhku. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh keluargamu. Tan Yun berkata, jangan meragukan kata-kataku, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Feng Chu ragu-ragu. Jika kamu tidak menyingkat, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan meragukan kata-kata saya akan melakukan apa yang saya katakan. Setelah mengembun, mata Feng Chu penuh dengan air mata, dan dia menangis dengan lemah, Raja para dewa, bawahan minta maaf padamu, bawahan tidak mungkin, Jing Yun yang mengancam bawahan dengan seluruh keluarga. Tanpa menunggu kata-kata Feng Chu, dia ditembak mati oleh Tan Yun. Setelah menendang tubuh Feng Chu dari Senzu, Tan Yun membiarkan Ouyang Qianqian terbang keluar dari menara Dewa Ling Qiao dan muncul di Senzu. Tan Yun memeluk pinggang Ouyang Qianqian Yingying, bangkit dan berkata, Qianqian, kita akan kembali ke kota Dewa Hongmeng, dan kemudian pergi ke dunia abadi ke-9 Hongmeng melalui gerbang dunia dewa untuk membawamu pulang. Oke, Ouyang Qianqian tersenyum, cukup mengharukan. Segera, Ouyang Qianqian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak khawatir dan berkata, kami telah meninggalkan kota tentara Qingtian selama lebih dari 750 tahun. Saya khawatir saudari Sen akan mengkhawatirkan kami. Tan Yun berkata, setelah tiba di kota suci Hongmeng, saya akan mengirim seseorang ke kota perbatasan Qingtian untuk melaporkan keadaan saya kepada mereka. 3,5 bulan kemudian,
Tan Yun mengendarai perahu dan terbang dan mendarat di luar kota ilahi Hongmeng. Segera, setelah menyingkirkan Senzu, dia dan Ouyang Qianqian berjalan menuju gerbang. Adapun Jinglu, sejak 3 bulan lalu, Tan Yun membiarkannya memasuki menara Dewa Ling Qiao dan berlatih. Saya telah melihat Tuan Jing. Di luar gerbang kota, Dewa Raksasa Penyu membungkuk hormat kepada Tan Yun. Yah, jangan sopan, kata Tan Yun dan Qianqian berjalan menuju gerbang. Dewa akan menggigit peluru dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Jing, di mana tugasnya yang rendah hati, dia harus menanyakan identitas siapapun yang memasuki gerbang kota. Jenderal Ilahi, yang tingginya ribuan kaki, menatap Ouyang dan bertanya, Tuan Jing, siapa ini? Dia Ouyang Qianqian, dan dia tunanganku. Tan Yun mengulurkan tangannya dan mengambil Ouyang Qianqian dan berkata, ternyata tunangan Tuan Jing yang tidak sopan dan tidak sopan. Dewa dengan hormat akan berkata, Tuan Jing, tolong. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu membawa Ouyang Qianqian ke kota Dewa Hongmeng, naik di udara dan terbang ke Gunung Suci Hongmeng. Ketika malam tiba, Tan Yun dan Ouyang Qianqian terbang ke udara dan mendarat di luar Hongmeng Senfu di puncak Hongmeng Sensan. Saya telah melihat Tuan Jing. 2 jenderal yang menjaga Senfu membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Aku di sini untuk menemui tuanku. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia membawa Ouyang Qianqian ke mansion dan langsung pergi ke Aula Tianzun. Jing Yun. Ketika Tan Yun datang keluar Aula Tianzun, suara alam yang menyenangkan terdengar di belakangnya. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat Li Xiyin datang dengan senyum seperti bunga. Bukankah kamu mengatakan kamu akan datang dalam setahun? Mengapa kamu datang setelah lebih dari 750 tahun? Tan Yun berkata sambil tersenyum, sesuatu terjadi di jalan, yang menunda waktu. Oh, Li Xiyin menjawab dan berkata sambil tersenyum, apakah dia di sini untuk melihat ibu saya? Ibu saya ada di aula VIP, menerima Master Chaos Supreme dan Master Xiyuan Supreme. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih. Tan Yun, Ouyang Qianqian, ikuti Li Xiyin ke aula. VIP aula VIP. Di aula yang megah, berdiri seorang gadis berbaju merah. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang cerah. Kulitnya seperti salju, fitur wajahnya sangat indah dan mencekik. Gadis itu bukan orang lain. Dia adalah Chaos Supreme. Dia juga kecantikan pertama di dunia Dewa Chaos, Chang Sun Xuanqi. Saat ini, di samping Chang Sun Xuanqi, dia berdiri di hadapan Xiyuan Supreme. Di depan 2 master tertinggi, Lingxia Tianzun berdiri dengan hormat. Pada saat ini, Chang Sun Xuanqi memandang Lingxia Tianzun, bibirnya terangkat, dan suara alam terdengar, Lingxia, Maha Guru menemukan peti mati dewa kuno di makam dewa abadi di dunia abadi ke-9 Hongmeng. Ada napas kehidupan yang sangat kuat di peti mati dewa. Saya ingin membantu wanita raksasa di peti mati kristal darah dari jiwa yang memakan jurang untuk hidup kembali sesegera mungkin. Kirim seseorang untuk mengirim peti mati kristal berdarah ke peti mati dewa kuno dari makam dewa abadi. Dunia abadi ke-9 Hongmeng adalah area di bawah yurisdiksimu. Kamu memerintahkan untuk menetapkan makam abadi sebagai area terlarang sehingga tidak ada seorang pun di dunia abadi ke-9 yang bisa mendekatinya. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh.